Kenapa salat berjamaah?
lebih pahala 27 ya. Kenapa berkorban? Nanti ada kendaraan di padang mahsyar. Kenapa takut berbuat maksiat? Takut kendaraan. Kenapa berbuat kebaikan? Nanti tidak mendapat surga. Itu takwa-takwa level kita. Artinya apa? Kata Imam Sawi, at-taqwa bihasbil thawab. Takwa itu hanya sekedar pahala saja. Takwa itu hanya sekedar dapat surga. Takwa itu hanya sekedar ba'id anin nar, dijauhkan dari neraka saja. Tapi takwa level pertama itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mengharapkan pahala, ada yang lebih dahsyat dari itu. Dia bukan mengharapkan surga, tapi lebih dahsyat daripada itu. Dia mengharapkan yang menciptakan surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi levelnya lebih tinggi ini. Kenapa bersedekah? Menyembah Allah. Kenapa tidak berbuat maksiat? Takut kepada Allah. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda di depan sahabatnya, wahai sahabat, nanti ada ketika di padang mahsyar dibangkitkan satu kelompok ambatallahu ajnihah, ditubuhkan sayap-sayap di tangannya. Untuk apa sayap itu? Yang diruna ilal jinnah, mereka terbang ke surga. Jadi bangkit dari kubur, mereka tidak melihat apa-apa, tidak melihat sirat, tidak melihat hisab, tidak melihat jahanam. Tiba-tiba mereka diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dan langsung terbang ke surga. Sampai di surga, di depan surga ini ditanya oleh mereka, hal jistum sirat, apakah kalian tadi sudah melalui sirat? Mereka mengatakan tidak. Hal ra'aitum jahannam, apakah ketika kalian kembali melihat jahanam? Juga tidak. Apakah kalian sudah dihisab? Juga tidak. Sehingga malaikat penasaran. Malaikat mengatakan, min ummati man antum, kalian umat siapa? Mereka menjawab, min ummati Muhammad, kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat makin penasaran lagi. Kenapa penasaran? Karena ada umat Muhammad di padang mahsyar yang rupanya seperti rupa bui, nalage tipe. Tapi ini kok tiba-tiba bisa kembali sama padahal sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Muhammad di padang mahsyar, tidak ada tangan, tidak ada kaki, menggulai-gulai di padang mahsyar. Nah, umat Muhammad di padang mahsyar, lidahnya keluar sampai ke bawah. Akhirnya hakim-hakim yang mengatakan apa namanya kejahatan ini kebaikan, yang kebaikan itu kejahatan. Maka malaikat penasaran, maka ambil itu apa yang kalian lakukan sehingga kalian kok bisa langsung dari situ menuju surga? Apa kata mereka? Kata mereka, khasnatani, dua hal kami lakukan, tidak lebih. Hanya dia bukan kamu udah itu, hanya dia bukan itu. Kamu baca Quran, hanya dia bukan itu. Apa kata mereka? Idza khalawna nastahi an-nasi. Kalau kami sedang menyendiri, kami takut sekali kepada Allah untuk berbuat maksiat. Kalau kami sedang sendiri, tidak ada orang lain, kami tidak berani berbuat maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Madai ini sudah level takwa level tinggi. Artinya bukan gara-gara apa, bukan karena hukum mati. Itu pun dari masyarakat. Madai, itu pun juga madai. Anak madai Allah, apa juga madai. Hai bukan karena korupsi. Ketupat kata korupsi, ramai tahu memang. Maka ketika tidak ada orang, diambil oleh orang lain. Anak madai Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu dia berbuat maksiat. Anak madai. Jadi makanya kelompok ini mengatakan kami malu sekali kepada Allah. Ketika kami itu sedang menyendiri, kami tidak berani berbuat maksiat. Katanya kalau minum nauru anak jauh. Kalau minum nauru, punah kecil. Kecil kadang-kadang kadang-kadang itu. Kecil kadang-kadang punah kecil. Jadi kelompok ini memang sudah level-level tinggi. Artinya apa? Ini bisa kita lihat. Imam Ghazali mengatakan seorang itu bisa ke level ini. Bagaimana caranya? Diri Allah. Lakukan latihan terus. Latihan terus. Jalani perintah Allah. Seperti Allah katakan kepada malaikat Jibril, patuhilah terus perintah. Dan jangan pernah melawan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep. Ini yang pertama. Yang kedua,
Narwa bil yasir. Kami rida sekali dengan hal-hal yang sedikit, tapi terima. Kami nikmati. Itu rezeki waktu Allah. Kami nikmati. Maka ridha itu dalam bahasa tasawuf, ridha itu adalah menikmati. Maka kalau kita tadi salat maghrib masih susah salat maghrib, masih menjadi beban salat maghrib, berarti kita belum menikmati salat maghrib. Tapi kalau kita salat maghrib tadi semua kenikmatan bagi kita, sebuah kenikmatan. Lagi hubung galak nonton konser, waktu nonton konser, lebih deh, mama deh. Artinya dia sudah tua dan menikmati konser. Ia sama seperti orang baca Quran. Kalau dia masih susah dengan baca Quran, berarti dia belum menikmati baca Quran, belum ridha dengan itulah konsep itu. Ya kita kembali lagi. Innama nut'imukum liwajhillah. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Ini erat kaitannya bil ikhlas. Itu ikhlas. Makanya kalimat ikhlas itu tak perlu kita ucapkan dengan karena percaya kita itu bersedekah bukan gara-gara si A, si B, si C. Bukan. Kita bersedekah kalau gara-gara si A, si B, si C. Maka kita cuma dapat pujian saja. Ayo kalau hebat, tapi ada itu. Gede yang dapat masjid 1 miliar. Di apa namanya dikenang oleh masyarakat. Ketika mereka akan menikah, anak 1 miliar itu jawab, hai Tuhan, itu Pak miliar, hanya begini. Itu kalau kita mengharapkan manusia, puji-pujian manusia. Jadi makanya ikhlas itu tidak perlu kita ungkapkan. Ikhlas itu perbuatan hati. Pertanyaannya, kenapa di sini kalimat yang innama nut'imukum liwajhillah? Jadi mereka kok ngomong seperti ini? Kami itu bersedekah karena Allah. Ya bukan. Ketika kita merujuk dalam beberapa tafsir termasuk Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, termasuk dalam tafsir Ibnu Ashur, termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Hum la yatakallamuna bidzalika. Mereka tidak ngomong seperti ini. Mereka tidak ngomong. Kenapa ikhlas itu dalam hati? Karena dia apa? Katanya udah bantu masjid 1 miliar. Kenapa dia apa? Ini masjid yang bantu mana dia apa? Kita tak marah dengan Allah saja. Kenapa dia apa? Kita kan marah dengan najimah. Jadi kenapa ini seperti ini? Jadi mereka mengatakan hum la yatakallamuna bidzalika. Itu beberapa penafsir sepakat tentang ini. Mereka tidak ngomong apa-apa ini. Tetapi apa? Alimallahu fi qulubihim ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Makanya fa'afna alaihi. Allah memuji mereka. Gara-gara Allah memuji mereka, maka Allah lafazkan di dalam Al-Quran seperti ini. Kalian tambah mereka itu ketika bersedekah liwajhillah gara-gara kata Allah. Mereka tidak ngomong di mana apa. Makanya menyuruh dia tahu apa. Berarti ada ikhlas. Jadi makanya ketika kita bantu masjid, kalau bantu 1 juta itu ikhlas. Berarti ada ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah hati. Karena itu ibadah hati. Tawadhu itu ibadah hati. Enggak perlu beritahu. Kalau yang ini baru ibadah lahirnya, ibadah lahir. Salat ibadah lahir. Harus tak terbayang Pak. Tak boleh salat dalam hati saja dulu yang terbayang dalam hati. Harus ibadah lahir. Sedekah ibadah lahir. Kemudian berzikir enggak? Subhanallah, subhanallah harus dilafalkan. Tetapi kalau ikhlas, anak boleh dilafalkan. Itu ibadah batin yang tahu cuma kita dan Allah saja. Kemudian ikhlas itu tawadhu itu yang tahu cuma kita dan Allah. Kalau ada orang mengatakan lu cukup tawadhu, kalau berarti apa tawadhu? Lu cukup ikhlas lu beribadah, berarti ada ikhlas. Kalau dia ngomong selama ini saya mendidik anak saya 20 tahun, 30 tahun ikhlas karena Allah, berarti selama ini tidak ikhlas. Menyunah bukan lu cukup tawadhu, lu cukup karena berarti apa tawadhu? Anak-anak. Makanya ada ikhlas itu diungkapkan di dalam hadis qudsi, sirrun baini wa baina abdi. Itu adalah rahasia kita tempatnya. Kan cukup banget katanya Pak. Segala sesuatu kuasanya kepada Allah. Lupa lapor kepada orang lain. Lupa ditanya oleh orang lain. Kalau kita bersedekah, coba lihat tadi. Oh mahal itu minum tenang saja. Ketika kita bersedekah, kita simpan dalam hati. Kita dikenal oleh Allah. Ketika kita dikenal oleh Allah, Allah ada sayang. Allah memanggil para malaikat. Wahai malaikat,
Ini si fulan ini, saya cinta sekali pada si fulan. Saya sayang sekali pada si fulan. Dijawab oleh para malaikat. Wah iya, kalau kau sudah cinta kepada si fulan lebih-lebih kan, kami sangat cinta juga kepada dia. Maka malaikat di langit itu mengenal kita itu jauh. Waktu meninggal dunia, ya, waktu meninggal dunia, itu para malaikat yang berupa yang coba bedanya. Itu malaikat dengan sikap bedanya. Tapi teman sejawat kita, satu kantor kita 20 tahun bersama dia, 30 tahun, atau kita bawa seorang PNS, ASN, 40 tahun, 50 tahun kita bersama mereka. Tapi ketika kita meninggal dunia, karangan bunga, hijau komplek, karangan bunga, turut berbuka, turut tanda. Jadi artinya mereka mencintai kita gara-gara jabatan kita. Mereka mencintai kita, sayang kepada kita, gara-gara bisa ambil manfaat dari kita. Tapi malaikatnya, kita dikenal oleh para malaikat. Maka jika itu belum kenal sungguhnya, kenapa boleh? Apa itu ini manusia ini? Apa itu ini? Asal kita dikenal oleh para malaikat. Makanya kalau kita dikenal oleh para malaikat, titik dan berdoa yang kami malaikat. Tuh ini oleh malaikat. Ya Allah dikabulkan, mati bulannya. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari, ketika berdialog dengan seorang sahabat namanya Akrab namanya. Waktu itu apa kata Rasulullah? Ya Akrab, coba lihat pemuda yang lewat di depan kita. Jadi pemuda itu pakaiannya bagus, orang kaya. Apa kata Akrab? Ya Rasulullah, ini orang terpandang ya Rasulullah. Dia ini orang kaya ya Rasulullah. Hartanya banyak ya Rasulullah. Kalau dia melamar orang lain, belum dilamar sudah diterima oleh orang lain ya Rasulullah. Ya, kata kok. Jadi kayak itu lewat pemuda ke rumah. Rasulullah mengatakan ya Akrab, marah. Coba lihat bagaimana pendapat. Punya ganti ya Rasulullah. Madinah ulung lagi ya Rasulullah. Kalau baca kalau tak negara orang tahu baca. Oh baca kalau ya Rasulullah. Coba lihat rambutnya. Kalau dia melamar orang lain sebelum dilamar mulai kebayang. Apa kata Rasulullah kepada Akrab? Ya, kamu jangan salah paham. Itu orang yang kedua. Menyuai berdoa, imami di malaikat. Kalau dia berdoa, dalam detik ini dikabulkan doanya mereka. Kenapa ya Rasulullah? Dia orang yang sudah terkenal lagi. Itu lidahnya. Tapi orang pertama tadi mencuri dari malaikat. Itu ya. Bahkan menyuai pun menikahi dengan kaum dengan kenapa ya? Mana beri? Hanya ibadah ya. Kita kembali kembali. Innama nut'imukum liwajhillah. Berarti ini ada tiga pemahaman. Liwajhillah yang pertama disawab minallah, karena pahala di level bawah. Ya. Bukan bersedekah supaya dia pahala. Bahkan ada lagi pemahaman begini, banyak pemahaman yang sangat keliru. Menyebut pendek. Bersedekahlah bersedekahlah kamu nanti akan dilipat gandakan duit kamu. Ya, itu pikiran kecil. Nyuruh bersedekah 10.000. Allah mengatakan akan dilipat gandakan 700 kali, berarti 10.000 kali 70 juta ya, atau 7 juta. Bersedekah gebrek karena 2 juta, berarti 60. Ini pikirannya kecil. Itu artinya apa? Itu kan cukup murah sekali. Murah sekali. Jadi balasan Allah lebih daripada itu. Jadi ini yang pertama. Level yang kedua, dikaitkan ikhlas. Dia memang betul-betul dari hatinya. Sudah. Yang ketiga, memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Bukan sembahyang. Bukan karena hukum mati. Bukan perintah karena Allah. Kenapa dia anak? Karena Allah punya hukum dia. Kenapa kamu buat begini? Karena Allah. Itu tak masuk dari level tinggi. Jadi bukan lagi belum karena pahala. Karena dia akhirnya apa? Dia koleksi pahala. Yang pahala puasa karena baju, pahala tahajud karena baju, haji di kali saja, umrah di waktu kira. Kan dipikir mau berkata karena ini. Dipikirnya kita mau berkata itu saja. Hanya dipikirnya pahala haji itu diterima atau tidak oleh Allah. Bahkan ada dialog Allah dengan para malaikat. Ini ada dalam diskusi. Ketika malaikat mencatat amal ibadah seseorang dan membawa kepada Allah, Allah mengatakan, wahai malaikat, ambil amal ibadah ini daripada kalian mereka. Ya Allah, kata malaikat, saya sebagai saksi ya. Dia naik haji, dia umrah, dia puasa, dia bayar zakat, dia baca Quran.
Ini beda saya sama kamu. Kamu tahu casingnya saja. Kamu tahu casingnya dia sama. Tapi kamu tahu nggak isi hatinya? Nggak tahu ya. Makanya dia beribadah bukan gara-gara saya kata. Dia cuma ibadah karena Allah. Makanya seorang itu ada ahli ibadah di dunia ketika dibangkitkan pada masyar nol anak itu. Inilah yang Rasulullah katakan. Nanti kata Rasulullah, suatu zaman nanti, kalau Rasulullah bilang nanti berarti bukan pada masa Rasulullah. Nanti ada orang salat 60 tahun namanya biasa, tapi satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Ini hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-murid, dan beliau menangis. Ditanya oleh murid-muridnya, "Mai kita, wahai kamu kenapa kau menangis waktu?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya khawatir hadis Rasulullah SAW ratusan tahun yang lalu itu untuk kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, untuk kita. Capek kita salah 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya baiklah tadi ikhlas. Karena ikhlas bagi kita ikhlas. Makanya kalau kita bersedekah, tidak ada yang tahu, wah itu pun kok, ya itu pun kok. Kita khawatir begini. Setan itu mempergunakan cara dan teknik untuk menggunakan kita nyawa supaya kita ini pahala tadi kita. Ya. Jadi baik dipulih setan. Maka gerak diri kita baik dipulih setan. Makanya kalau ini bersedekah saja setan yang ini kenapa ikhlas? Pertanyaannya, dari mana setan tahu kita ikhlas tidak ikhlas dalam beribadah? Rupanya kata Imam Al-Ghazali, min al-jawabnya, jadi pergerakan anggota. Sebagaimana Rasulullah tahu, ada seorang pemuda yang salat di masjid disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu pemuda itu tidak khusyuk dalam beribadah. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan, coba lihat pemuda itu kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah melihatnya, dia tidak khusyuk dalam beribadah. Sahabat bertanya, dari mana kau tahu ya Rasulullah? Khusyuk itu kan ibadah hati ya Rasulullah. Dari mana kau tahu? Coba lihat pergerakan anggota tubuhnya kata Rasulullah. Lalai dijaga, hari tenang Allah, atau nanti kata-kata apa tadi? Dia kalau seandainya hatinya khusyuk, maka akan khusyuk anggota tubuhnya. Maka kalau anggota tubuhnya tidak khusyuk, hatinya tidak khusyuk. Inilah fasilitas yang dipergunakan oleh iblis dan setan. Ketika kita bersedekah, yang tadi apa? Apa tahu? Apa? Belajar deh. Yang itu apa? Maka dalam betul, berjalan. Nyampe kau kami, ini mulai setannya. Itulah cara setan untuk membuat ada. Hai, mengapa PKM apa dia coba mana? Karena ada satu masjid, ada jamaah mendatangi saya. Ustaz, ini ada apa baik? Gimana ada apa baik? Lu betul baik. Lihat betul baik. Jadi makanya lu bisa PKM kamu cuci bawah. Ada ibu yang pindah rumah bulan mati dulu, ya, belum baik. Tapi anak lupa, gimana cara? Lu bukan lu minum, cara apa lu? Gimana cara? Bapak ada duit 150.000, ada coba bapak suka menjelek lagi. Hai pakai apa? Bapak suka rumah tuan. Rumah Ustaz itu belum menjelek. Ya berarti bapak apa rumah nanti kali? Ya berarti dia ini saja begitu. Masa 150.000. Bapak aja kakinya terus. Ya. Dari bapak tanya sama saya apa? Supaya tidak terlihat lagi sama 100.000. Ya. Rumah macam-macam. Pengen berapa Pak? Dan dari mana? Artinya 150.000 tadi biarlah ada pahala bapak kan tadi kita supaya bisa menghilangkan memori 100.000. Ya kalau pula, ya anak buku pak tenang kau serius dari mana dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setan melihat tubuh kita atau gaya atau gerak kita tubuh kita, setan dia tahu ya. Ketika ada tubuh masjid, rumah anak sunyi, rumah anak yang lagi beribadah. Ya jadi pergerakan anggota tubuhnya. Kita lihat. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ya, coba dibaca. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Kita tidak mengharapkan apa-apa. Dapat mesti makan Allah. Bahkan dimuliakan Allah. Dalam ayat dimuliakan Allah. Kalau kita mengharapkan balasan, cuma balasannya itu kami tadi. Tapi kalau balasan dari Allah, ya, itu balasannya dunia akhirat berbeda. Dengan dia bersedekah, jiwa dengan benar. Dengan bersedekah akan kita lihat hadisnya. Itu tangan itu akan membela kita pada masa. Tangan ini akan membela kita di dalam hukum. Ini yang utama akan membela kita. Ya.
dan akan menjadi saksi kalau kita itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang malaikat dipegangi kaki, makanya ketika tegak, yang kaki yang mesti tegak. Ya. Akhirnya padangan membedakan, berdekat-dekat. Ini kanan ini suka bersedekah, kamu tak boleh sembarangan. Dipegangi oleh hati-hati ya. Ini kepala yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya duduk omel. Malaikat berbuat kepada Allah mengatakan, bacalah namamu dari segala sisi kamu bisa mengambil dia. Bacalah namanya. Ketika dibaca nama Allah, maksudnya apa? Ta'zim kepada mayat yang tadi, ta'zim kepada manusia tadi, sebelum rohnya diambil, dita'zimkan dengan apa? Dengan asma Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, bacalah namamu kepada orang ini. Maka dia akan diam dan tertunduk. Ya, katakan dalam kata tertunduk. Jadi makanya kita tidak ada harapan apa-apa. Bukan harapan. Menyodara manusia, kita juga dipuji saja satu habis. Ayunya bapaknya kayak bantu masjidnya cuma itu saja. Berapa orang yang tahu cuma? Satu orang aja yang bukan. Awak cakap itu kita cuma kayak bantu masjid. Itu kita boleh. Yang kenal cuma orang Aceh saja. Itu pun dikenal kita cuma berapa bulan, berapa setelah itu hilang. Di memori hilang. Ya, nanti ingat ya. Apalagi ketika mereka menikah. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, akan dikenal oleh mereka. Kita berbuat kebaikan, dikenal oleh para malaikat. Itu dikenal oleh malaikat. Ya. Kamu sendiri sedang dikenal dalam itu. Makanya ketika ini ada juga dalam diskusi. Ketika seorang baru bangun tidur, kemudian dia baca Qur'an, dia bertawakkal kepada Allah, dia tafwid kepada Allah. Ketika itu apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai malaikat, kalian sebagai saksi. Dia baru bangun tidur teringat kepadaku, kata Allah. Maka berdiri makanya baca Qur'an itu. Betina itu kali deh. Ini baru dari boleh. Menyumbang ada boleh. Yang baru dari gede. Putih. Baru dari doa dia baca. Yang baca doa menyuci dan jawab menyuci dan sembahyang. Wahai sembahyang, baca doa dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Maknanya ketika kita baru bangun tidur yang teringat kepada Allah. Yang baru dari gede Pak, mimpikan buka gede. Tidak ada buka gede. Maka ketika itu Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, si fulan baru bangun tidur sudah teringat kepada. Si fulan ketika ingin beraktivitas dia bertawakal lagi kepada. Maka bacalah doa tawakal. Ya doa tawakal. Jadi simpel saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walaupun Rasulullah baca begini, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sadri nura wa fi basari nura wa ja'al li fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li wara'i nura wa min amami nura. Allahumma a'tini nura. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika itu apa kata Allah? Dia teringat sekali kepada wahai malaikat. Dari dia keluar rumah, jangan sampai dia kembali lagi ke rumah kita. Yang kita itu lagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berangkat dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Yang kata Allah. Makanya kita kan cukup terkenal dengan orang kalau meninggal berapa di dunia? Dua meninggal. Leno itu berarti fubo dia itu meninggal kan? Fubo. Odi meninggal ya, tapi bukan meninggal. Tidur kafir. Yang apa dulu? Betul. Makanya ada juga pemimpin yang akan untuk makanya betul. Alapa saya mati. Maka perhatikanlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika laut terbelah menjadi dua, Nabi Musa posisinya kan di depan, posisinya di depan. Tapi Nabi Musa tidak berjalan di depan. Siapa di depan? Kau jalan. Ya, contoh pemimpin. Kemudian kemudian, sedangkan di belakang kafir, menurut seandainya pemimpin yang ada, harganya orang yang dulu. Ya, awalnya apa? Bukan dulu hebat dia Nabi Musa. Makanya setelah kaumnya selesai semua, Nabi Musa berbalik badannya, dia mengambil tongkatnya, dia letakkan lagi di atas di lautan. Ketika itu Allah mengatakan, ya Musa, tongkatmu tidak ada putaran, tidak ada manfaat. Bukan tongkatmu yang bisa membelah lautan, bukan tongkatmu yang bisa menutup lautan. Itu kan kadang-kadang dia patuh kepadaku, kata Allah. Jadi makanya kalau seandainya kita patuh dan taat kepada Allah, seperti Nabi Musa, maka makhluk itu dibuat patuh kepada Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah katakan sekarang kamu pergi saja Musa. Lautan itu biasa karena dia patuh kepadamu.
tidak mengharapkan puji-pujian, karena harap maka hati-hati kalau dipuji oleh orang lain. Rasulullah mengatakan kalau ada orang memuji kamu, itu ambil tanah yang apa-apa. Ya. Jadi hati berpuji-puji Allah, berpuji-puji. Ya. Karena dengan memuji orang lain bisa membuat orang lain itu amal ibadahnya hilang. Wah ini benar, belum orang haji kan belum memandang. Kerja memang itu memang lebihnya. Nah ilmu bebeknya memang berhaji ilmu bebeknya kan. Jadi artinya apa? Jangan gara-gara itu nanti semua amal ibadahnya hilang semua. Ya. Kita lanjut. Oke. Inna nahaf, orientasi orang tadi apa? Kalau dia bukan gara-gara manusia, bukan gara-gara sebenar, kita bersedekah bukan gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara siapa juga. Ya, rupanya punya alasan orang ini. Inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang seorang itu bisa mengenal apa itu akhirat sebenarnya. Ini orang seperti ini, dia sudah tahu hakikat hidup itu, dia sudah tahu. Hakikat bakti kepada masyarakat dia sudah tahu. Hakikat sedekah dia sudah tahu. Hakikat ibadah dia sudah tahu. Ya, ini orang-orang level-level ini. Kan boleh level-level ini. Kita perlu datang ini. Apa jawaban mereka? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Coba baca. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Kalimatnya baca. Kita ngobrol saja. Lagi. Inna nakhafu min rabbina. Sedikit saja. Coba. Kami takut akan azab. Ya. Ini sebenarnya penafsir atau penerjemah ini sudah memanggil takwa level kedua. Menjauhi terjemah lalu saya menerjemahkan begini. Kami takut kepada Allah, bukan Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kami takut kepada Allah. Lagi urut, kamu anaya oleh setan, maka kamu yang lebih yang menciptakan setan. Kami tidak mengharapkan surga, tapi kami lebih mengharapkan yang menciptakan surga. Ada level begini. Kami tidak takut kepada neraka, tapi kami lebih takut yang menciptakan neraka. Tetapi menerjemah, itu menerjemahkan padahal disini rapinya. Di situ langsung diterjemahkan asalnya, asal. Jadi sekarang kita tafsirkan. Kami lebih takut kepada Allah. Ya, kami lebih takut kepada Allah. Takut apanya? Ya. Ketika kami berbuat maksiat, kita perlu tahu di dalam Al-Quran disebutkan begini. Setiap orang berbuat maksiat, itu dosanya sudah melekat di atas lehernya. Ya. Kalau dia berpegang nanti 1% tak ada. Besok apa lagi terakumulasi. Setelah banyak nanti, ketika dia menjadi ketika dirasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia ya Allah, kok besar sekali musibah saya ya Allah. Padahal saya berbuat dosa sedikit. Kita tidak tahu. Azab ini adalah akumulasi dari dosa kita beberapa tahun yang lalu. Takut jenggot, kita dustai orang yang macam-macam. Ketika itu maju kabrakan, tiga kejuk. Ya. Makanya supaya tiga kejuk dan itu hilang semua, beristighfarlah kita. Istighfarlah setiap waktu. Jadi dalam 50 TK kejuk 50. Paling tak ragu dan astagfirullah. Atau kita salat sunat, atau kita bangun salat, atau kita baca Quran. Ya. Ini inna nakhafu min rabbina. Kami takut kepada Allah. Makanya kami bersedekah bukan gara-gara manusia, tapi semua karena Allah. Inilah yang menumbuhkan rasa ini yang susah kita, yang susah. Tapi ada konsep memang Ghazali. Apa konsepnya? Jadi konsepnya untuk bisa menikmati sesuatu, ini namanya ridha namanya. Ridha melakukan sesuatu. Ridha itu akan muncul. Itu dengan sabar, ridha. Yang ibadah sabarnya ridha. Berbeda sekali. Makanya kenapa kita memaksa anak pergi ke masjid, memaksa anak untuk salat, memaksa anak untuk berbuat kebaikan, supaya apa? Sabar memang berat teman. Orang yang tak pernah ke masjid berat sekejap masjid. Bersabar katanya. Murid yang bersedekah bersabar. Karena sudah terbiasa sabar. Pergi ke masjid, bersedekah. Baca Quran. Akhirnya dia naik ke level ridha itu menikmati. Maka seorang yang sudah menikmati bacaan Al-Quran, maknanya apa? Dia sudah bersabar dalam beberapa tahun yang lalu, sehingga dia nikmat membaca Al-Quran. Contoh, kita mengajar
betul pihak. Anak dipakai ke kanan kiri. Hari ketiga, hari keempat, sudah sebulan. Enak juga ya, kopi pahit, mengaji, nyaman. Ini sudah mulai ritual, dia sudah mulai menikmati. Hari pertama dia sabar untuk duduk minum kopi, sabar. Kemudian bulan yang pertama, makan. Ya, akhirnya apa? Dia lewat, akhirnya dia espresso ya. Kita minum espresso, nyanyi kau mulai ritual. Dia sudah mulai ritual. Lagi untuk kedai kopi, bubut apa kado kedai kopi, entah ya. Memakai duit. Hari kedua, hari ketiga, sebulan sama mengaji untuk kedai kopi. Makanya mereka itu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang kedua, dia sudah menikmati duduk kedai kopi, sehingga ritual itu sudah ada sama dia. Level ritual sudah ada. Aji pakai masjid, duduk masjid di mana? Kata kiki, rumah kata murah. Duduk masjid kata murah, kalau kedai kopi kata murah. Kan cukup di rumah. Duduk kedai kopi 2 jam, 3 jam, berjam, hanya kata murah. Bahkan rumah masjid memenuhi kata murah. Berdiri salah tidak lebih 5 menit. Perintah koyunya. Kenapa konser wajib anak buku dalam ujung. Tetapi ketika sembahyang, Idul Adha atau Idul Fitri, ketika ujung kerja itu anak buku, bakal ujung. Wadai konser naik pun anak saya pun konser. Bapak ujung dia salah pada melihat idolanya di rumah. Kenapa dia sudah menikmati? Ini ritualnya. Makanya orang yang sudah menikmati bersedekah, sedekah itu semua kenikmatan bagi dia. Ya, orang yang sudah menikmati salat sunnah itu kenikmatan bagi dia. Orang yang menikmati salat tahajud itu kenikmatan bagi dia. Kemudian tahajud itu nikmat. Maka dalam satu hari disisihkan waktu setengah jam untuk bermunajat kepada Allah. Dia sisihkan sedikit waktu untuk salat witir. Disisihkan waktu untuk bisa baca Quran. Kenapa baca Quran itu sudah nikmat bagi dia? Tapi kita jangan terbalik. Ada satu kelompok lagi karena sudah terbiasa buat maksiat, dia sudah nikmat dengan maksiat. Sudah nikmat ya. Tiba anak kalian mati, pandai, pandai. 3 dapat kunci mati, kadang-kadang dapat dia. Ya. Maka nanti ada kalau kelompok ibu-ibu biasa yang ngomong gosip-gosip. Ya. Hanya gosip teorinya betul. Demokrat, kita pihaknya berjumlah. Tapi dalam menghargai. Artinya sudah ritual berpuasnya, sudah ritualnya sifat. Makanya ketika sudah duduk rame-rame di bulan sudah kan juga hati. Ini maknanya apa? Ritual dalam berbuat maksiat. Maka ini jangan kita pakai seperti ini. Makanya anak kita, kenapa kita didik dari umur 7 tahun untuk sholat? Supaya dia ketika dewasa itu ada menikmati sholat itu. Dia nikmati sholat. Memang kaya dengan kadang-kadang lebih umur dan 70. Kayak ini untuk banyak. Saya ada betul. Dapat pahala juga. Kenapa? Supaya dia ritual, dia nikmati sholat. Makanya Nabi kata terbiasa sholat. Ketika dia balik, sholat itu kenikmatan bagi dia. Hanya termudah hikmah. Bahkan orang saya tidak salah hari ini. Ya, terima. Kenapa dia sudah ritual? Maka anak kecil begini, kita biasakan bersedekah. Yang mana baik bersedekah dulu. Maka jangan sekali-sekali keluar kata-kata kita apa. Nah, kamu ini kan belum balik. Jadi pahala ini doa ibu itu keliru. Saya pernah bertanya ada kajian ibu-ibu yang di Aceh Besar, kajian ibu-ibu. Saya tanya sama ibu-ibu itu, Bu, kalau anak ibu salah, anak ibu belum balik, pahala untuk siapa Bu? Katanya. Dia keliru. Ya untuk kami Ustaz, untuk kami. Ya, bedalah. Kalau sempat diketahui oleh anak ibu pahala untuk ibu, besok anak ibu kamu salah lagi. Pada itu semayang. Pahala berapa? Hello bayar. Hai dulu je. Hai. Karena menunggu ya, menunggu mah. Ini umur mata 80, mata 70 kalau bagi belum. Betul bayarnya. Jadi bagaimana caranya? Pahala dapat dua. Ini ada hadis ketika Rasulullah ditanya oleh seorang wanita. Ketika dia memberangkatkan anaknya ke haji, anaknya masih umur 2 tahun 3 tahun. Rasulullah mengatakan dia dapat pahala, kamu juga dapat pahala karena sudah bawa dia. Bukan kamu saja, anak kamu juga dapat pahala. Anak punya pahala. Jadi dia lupa punya pahala. Katanya uji punya pahala. Anak walaupun belum balik juga dapat pahala. Ya bukan. Ini beda bukan saja seorang ayah dan anak, ibu dan anak. Kita sama orang lain begitu juga. Kita ajarkan orang lain cara ngomong. Ketika ngomongnya sudah benar, kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah melakukan petunjuk dan Allah. Kita sudah memberikan
Maka punya kebenaran. Itu wudhu yang benar itu. Awet kan itu. Rupanya dari waktu itu terus dia perbaiki wudhunya. Ya contoh ini. Ketika bangun dari ruku, itu ucapannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi bukan Sami'allahu, bukan Sami'allah, tapi Sami'allahu liman hamidah. Ada seorang bapak, ya. Abi belum pegang minyak, bijak atau khusus bijak itu. Bukan. Baru pergi duduk dalam minum, kayaknya karena itu belum. Lu terlamanya dulu perlu lumayan tapi lu ke Sami'allah. Padanya itu lupa makna Sami'allah. Tapi punya Sami'allah, Sami'allah itu dengar. Ketika kita memuji Allah, Subhanallah ya Rabbi, Sami'allah liman hamidah. Allah mendengar pujian kita. Itu mana Sami'ah. Mulai waktu itu kita langsung merubah semuanya. Sami'allah liman hamidah. Sami'ah, awal Sami'allah liman hamidah. Ya. Kita berbahaya, menerima. Jadi kita pergi kita juga jangan berbahaya. Kita berbahaya. Oke. Ya sudah, kita tahu. Yauman al-Musa Kamtaniya. Apa maksud Yauman al-Musa? Kita mungkin mendengar di dalam ayat itu ada Abasa wa tawalla. Berapa menit Pak? 1 menit. 2 menit ya. Abasa wa tawalla itu maknanya apa? Berpaling muka dan tubuh. Abasa muka. Tawalla berpaling muka dan tubuh. Muka abasa wa tawalla dan berpaling. Apa maksud muka, apa muka dan berpaling? Seorang ketika di padang mahsyar, kalau dia mau di neraka, maka neraka akan memanggil dia. Dan dokuman akbar wa tawalla. Neraka akan memanggil. Hai fulan, kau menjahat, kau tidak tepat. Gebluk banyak, gebluk. Maka ini namanya al-musakab. Kalau kami betul neraka. Ya, dikatakan amusan itu. Kamtalila itu di dalam bahasa Arab. Kamtalila itu apa? Di antara jabin, baina jabin wal udhunain. Mereka mikrot ini kamtalila namanya. Ya, amusan muka mikrot, gede-gede juga mikrot. Maka mikrot karena melihat orang lain kok bisa seperti itu. Saya kok nggak bisa. Orang lain kok bersedekah, bersedekah saya tidak bersedekah. Orang lain diberikan rahmat oleh Allah, saya bukan diberikan rahmat. Maka aku diberikan rahmat, buatlah sekarang kebaikan, buatlah kebaikan. Maka orang itu yang diharap apa? Masa depan diharap. Kan begitu itu wajib menerimanya. Kita mau puji oleh gubernur, dipuji oleh presiden, pujian saja diberikan padanya sana menghemat ya. Kamu sertifikat dan kamu atau dirinya kecoba Tuhan menyapa, atau dirinya kamu sertifikat. Habis kami pengen. Tetapi ini orang ini dia mempunyai masa depan. Nanti ketika itu saya tidak punya apa-apa, paling tidak saya sudah terbekal di sini untuk bisa apa? Di padang mahsyar nanti, untuk padang mahsyar. Lagi orang yang berangkat ada ke Jakarta, ada yang berangkat ke luar negeri. Yang dia pikirkan apa? Ini bisa nanti saya makan apa? Maka itu bahpeng. Supaya apa? Ketika sampai di sana, nambah gitu. Tapi orang yang tidak cerdas, alah babeh di jalan ini, babeh mereka ada babeh. Waktu kau gede, kenapa kau boleh? Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Mau sewa rumah tak punya duit. Kemudian di bandara di UV-nya, kenapa mau jauh? Ya, maka kita sekarang pikir masa depan. Beda pikir kenikmatan ini. Kenikmatan di sini kata Imam Al-Qurtubi, Atanamu wasyurmati samarina. Jadi artinya apa? Nikmat memang. Tetapi apa? Begitu cepat dia pergi.